Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa tema kali ini ya cukup menarik sebenarnya. Lebih bagus kalau misalkan ada juga dari tenaga honorer K2 hadir di tengah-tengah kita supaya bisa mendengarkan penjelasan dari para anggota legislatif yang membidangi bidang ASN maupun bidang legislasi. Seperti disampaikan tadi, apakah revisi Undang-Undang ASN PHP kan begitu? Memberikan harapan palsu lah. Kekhawatiran itu hal yang wajar. Saya kira sesuatu yang wajar karena memang revisi Undang-Undang ASN ini periode lalu tidak tuntas. Kalau dari kami, dari DPR, nggak usah dikhawatirkan karena semua fraksi sepakat waktu itu revisi Undang-Undang ASN menjadi usul inisiatif DPR. Salah satu pasal krusial yang direvisi yakni kaitannya dengan batasan usia 35 tahun. Kita sudah menjelaskan, mendengarkan argumentasi dari pemerintah kenapa 35 tahun dan semacamnya. Dan kita DPR juga punya hak untuk merevisi undang-undang itu, maka menjadi usul inisiatif DPR. Hampir tidak ada perdebatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk merevisi undang-undang ASN. Tapi dalam perjalanannya, pemerintah memang setuju mau melanjutkan membahas revisi Undang-Undang ASN, yakni dengan menerbitkan surpres, Presiden menerbitkan surpres dengan mengutus para menterinya untuk ikut bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bersama DPR membahas revisi Undang-Undang ASN. Tapi itu tadi, daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah tidak kunjung dikirim sampai periode DPR kemarin bubar, sampai periode kemarin selesai priorisasinya. Sebagaimana ketentuan undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan bahwa penyusunan produk legislasi itu harus persetujuan antara DPR bersama pemerintah. Ayo Bu, silakan Bu. Ya, silakan perwakilan dari K2. Oh ya, Bu Nurbaiti ya. Oh, iya. Ini saya yang kedua kali ketemu Bu Nurbaiti di forum ini juga gitu. Periode lalu juga sempat diskusi masalah hal yang sama. Lagi-lagi problemnya kalau kemarin itu ada di pemerintah. Terus sekarang bagaimana kemungkinan untuk revisi Undang-Undang ASN? Kemungkinan itu sangat terbuka. Hari ini Badan Legislasi berencana menggelar rapat internal yang kebetulan jamnya bersamaan. Maka mungkin kami nanti lebih dulu mengakhiri forum ini. Karena memang di Badan Legislasi sedang ada rapat terkait dengan penyusunan Prolegnas 2020, Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Nah, salah satu titik krusialnya ya rapat hari ini di DPR untuk memasukkan revisi Undang-Undang ASN menjadi Prolegnas, khususnya Prolegnas Prioritas. Dan kita sudah menerima usulan dari Komisi 2 ditandatangani oleh Pak Doli, salah satunya diantaranya revisi Undang-Undang ASN diusulkan masuk prolegnas. Kemarin di Badan Legislasi juga mengundang perwakilan dari tenaga honorer. Kebetulan Bu Nurbaiti tidak hadir karena ada rupanya elemen tenaga honorer ini banyak gitu. Tidak hanya grupnya Bu Nurbaiti. Beliau ini mau bergabung ditolak gitu kan. Di mereka juga berkelompok-kelompok rupanya gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, semangatnya sama, kelompoknya banyak, semangatnya sama. Di antaranya tuntutannya adalah bagaimana nasib honorer K2 itu untuk bisa diangkat menjadi PNS. Mereka terbentur ketentuan misalkan usia 35 tahun, sementara masa pengabdian mereka cukup panjang, cukup lama, tetapi ketika rekrutmen CPNS tidak ada privilege, tidak ada afirmasi untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Mereka disamakan dengan pendaftar yang baru. Sehingga kayak Bu Nurbaiti ini dan kawan-kawan dari aspek usia sudah gagal itu secara administratif kan otomatis itu. Umur 35 tahun lebih sehari saja udah ditolak gitu. Udah tertolak, nggak bisa diakali gitu. Karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Maka kemudian pemerintah juga kemarin
menyiasati dengan mengangkat yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K. Tapi itu lagi, P3K-nya juga terbuka untuk umum. Tidak ada misalkan, kan siapapun boleh itu yang mendaftar di P3K itu kemarin itu. Sementara tidak ada perlakuan khusus, perhatian khusus terhadap tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun. Nah, ini saya kira harus mendapat pengawalan dari kita semua, khususnya dari teman-teman tenaga honorer yang tanpa lelah terus berjuang menjalankan amanah dari teman-temannya di seluruh Indonesia, terus berkomunikasi dengan pimpinan fraksi, pimpinan DPR, bahkan saya beberapa kali hampir tiap hari di WA terus oleh Bu Nurbait ini kapan-kapan. Itu merupakan bentuk upaya. Dan kemarin saya kembali kepada pertemuan yang terakhir kemarin dengan tenaga honorer K2, hampir semua fraksi itu sepakat revisi Undang-Undang ASN harus segera dilakukan. Apakah itu nanti disepakati menjadi usul inisiatif DPR atau menjadi usul inisiatif pemerintah, kita belum lihat usulan dari pemerintah itu apa saja RUU yang diusulkan. Tapi kalau di DPR setidaknya Komisi 2 sudah mengusulkan, beberapa anggota fraksi juga memiliki semangat yang sama. Artinya kalau hanya menjadi usul inisiatif DPR itu perkara mudah. Sekarang bagaimana goodwill dari pemerintah untuk bisa melanjutkan ataupun merevisi Undang-Undang ASN. Itu aja yang perlu kita kawal, penuh penegasan dari pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah lebih konsen kepada konsep RUU Omnibus Law. Omnibus Law ya beberapa undang-undang mencoba direvisi, konsentrasi pada RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Mudah-mudahan pemerintah memiliki keterbukaan, terbuka untuk masalah Undang-Undang ASN ini, mau merevisi bersama-sama, tidak seperti periode yang lalu. Mungkin itu saja dulu, sekedar pemancing diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung kita berikan kesempatan kepada Bapak Taufik Basari. Kira-kira bagaimana nih pandangan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari dari Komisi 3 dan Balek dari fraksi Partai Nasdem Dapil Lampung 1. Nah, beberapa waktu yang lalu memang kita di Balek sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman honorer ya. Dan pada saat itu kita sudah sepakat seluruh fraksi yang hadir pada rapat balik tersebut untuk memasukkan RUU ASN ini ke dalam prolegnas. Artinya apa? Artinya sebenarnya sudah ada kepastian bahwa RUU ASN ini akan masuk prolegnas karena tidak ada yang menolaknya dan semua sudah sepakat untuk menjadikan ini prolegnas. Ya, mudah-mudahan nanti hari ini akan ada pembahasan di Balek. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ditambah lagi juga Komisi 2 pun juga memasukkan itu ke dalam ajuan untuk prolegnas. Jadi kalau soal masuk prolegnas saya sih tidak melihat adanya hambatan ya. Apalagi kebetulan memang sebelum saya berada di dalam gedung ini saya sudah mengikuti juga proses perkembangannya melalui media ya, ketika periode lalu RUU ASN ini dibahas. Artinya kalau dari pihak DPR sebenarnya ada semangat untuk menyelesaikan ini, namun kendala-kendala yang dihadapi pada periode lalu mudah-mudahan kita bisa atasi pada periode yang sekarang. Apalagi kalau kita lihat di rapat balik terakhir semua punya semangat yang sama. Ya, kita sudah dengarkan, saya juga sudah sangat memahami bagaimana cerita-cerita sedihnya, bagaimana penderitaan-penderitaan para honorer ini, termasuk juga yang K2 dan yang lainnya juga ya. Itu tidak berhenti-henti cerita-cerita penderitaannya. Artinya kalau kita melihat ini adalah suatu masalah, kita tidak boleh biarkan masalah ini terus berlarut-larut.